Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazza Safira dari semester 2B. Saya di sini akan mereview kembali materi pertemuan ke-7, responsi dari bab 1 sampai dengan bab 4. Pengertian hukum pidana. Hukum pidana atau strafrecht merupakan hukum publik, yaitu mengatur hubungan hukum antara individu atau perseorangan dengan negara. Hukum pidana dibagi menjadi dua, yaitu hukum pidana material dan hukum pidana formal. Menurut Profesor Muljatno, hukum pidana material terdiri dari satu, perbuatan pidana atau criminal act, dan yang kedua, pertanggungjawaban pidana atau criminal responsibility atau criminal liability, dan yang ketiga, sanksi pidana atau criminal procedure. Perbuatan menyangkut asas legalitas, sedangkan pertanggungjawaban yang berhubungan dengan orang berhubungan dengan asas kesalahan. Fungsi hukum pidana. Fungsi umumnya mengatur hidup masyarakat atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat, dan fungsi khususnya melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang memperkosanya dengan memberikan sanksi yang sifatnya lebih tajam dibandingkan dengan sanksi dari cabang hukum yang lainnya, atau preventif atau pencegahan. Pembagian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bagian yang bersifat umum diatur dalam buku 1, yaitu pasal 1 sampai dengan 103, dan bagian yang bersifat khususnya diatur dalam buku 2 pasal 104 sampai 488 tentang kejahatan, dan buku 3 pasal 489 sampai dengan 569 tentang pelanggaran. Berlakunya hukum pidana yaitu menurut waktu locus temporis dan menurut tempat locus delicti. Bab 2, tindak pidana atau strafbarkeit atau delik. Ini lebih banyak dipergunakan istilah tindak pidana dibanding perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, dan lain-lainnya. Alasannya, dari segi sosio-yuridis, hampir semua perundang-undangan pidana menggunakan istilah TP. Semua instansi penegak hukum dan aparat menggunakan istilah TP. Para mahasiswa mengikuti tradisi dan kebiasaan menggunakan istilah TP dibanding perbuatan pidana. Pengertian tindak pidana. Pengertian tindak pidana merupakan pengertian yuridis yang berbeda dengan istilah kejahatan atau perbuatan kejahatan. Unsur-unsur tindak pidana dibagi menjadi dua, yaitu unsur objektif dan subjektif. Jenis-jenis tindak pidana menurut KUHP, kejahatan dan pelanggaran. Bab 3, pembaruan hukum pidana di Indonesia. Alasan diadakannya pembaruan KUHP yaitu alasan politis, sosiologis, praktis, dan adaptif. Metode pembaruan KUHP yaitu 1. Evolusi, yang kedua kompromis, dan yang ketiga global. Dan selanjutnya bab keempat yaitu hubungan sebab akibat. Teori-teori ajaran sebab akibat atau kausalitas terdiri atas 3 teori, yaitu teori conditio sine qua non, atau teori ekivalensi, atau teori syarat mutlak atau Bedingus teori, dan yang kedua teori individualisasi, dan yang ketiga teori generalisasi. Untuk itu diperlukan ukuran yang didasarkan pada penentuan subjektif dan penentuan objektif. Teori kausalitas dalam hal tidak berbuat muncul dalam delik omisi dan delik commissionis per omissionem commissa, yaitu delik yang dilakukan dengan cara tidak berbuat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.